Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamelia Salsabila dari Prodi S1 Manajemen Kelas B dengan NPM 1012071. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Kualitas dengan dosen pengampu Ibu Zakiah Darajat SEMM dari Universitas Teknologi Digital. Oke, yang pertama kita akan membahas apa sih itu produk. Nah, produk ini menurut Kotler dan Armstrong pada bukunya di tahun 2001 menjelaskan bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, produk juga merupakan sebuah output ya dari kegiatan proses operasi. Produk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan gitu ya, atau daya bersaing gitu, selain dari harga, promosi, dan juga distribusi gitu. Oleh karenanya setiap perusahaan berupaya untuk meningkatkan produknya agar mampu bersaing dengan produk-produk yang lainnya gitu ya di pasaran. Selanjutnya adalah kualitas produk. Apa sih kualitas produk? Nah, kualitas produk itu adalah salah satu faktor yang paling penting untuk meningkatkan daya saing produk gitu ya. Selain biaya produksi yang menentukan harga jual juga, dan ketetapan untuk produksi yang menentukan kemampuan untuk mendistribusikannya produk tersebut gitu ya pada waktu yang tepat. Lalu kualitas produk itu juga sangat berpengaruh gitu ya pada produk tersebut. Apabila bermutu tinggi, nah keunggulan produk akan mencolok di pasaran. Bahwasanya pasar produk atau market share itu ya dapat meningkatkan atau hilang karena masalahnya mutu gitu. Karena kualitas itu paling penting, dan kualitas akan membuat para konsumen itu merasa puas gitu apabila produk kita itu dapat memuaskan konsumen melalui jalur kualitas, karena mereka itu kan mendapatkan produk kita itu tidak secara gratis ya, namun secara membeli. Nah, ada uang, ada barang, dan harus sesuai dengan harga gitu ya. Kalau harganya tinggi, otomatis kualitas juga harus bagus dong. Nah, kualitas dan konsumen itu saling saling berhubungan gitu ya. Karena ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan adalah produk yang berkualitas tinggi. Nah, apabila memiliki ciri-ciri produk yang khusus atau istimewa, berbeda dari produk pesaing yang dapat memenuhi harapan dan tuntutan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Kualitas yang lebih tinggi itulah yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Dengan pelanggan puas dan suka dengan produk kita gitu ya, membuat produk laku dan terjual dan mampu bersaing di pasar gitu ya. Meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan, serta dapat meningkatkan harga yang lebih tinggi lagi karena kepuasan konsumen tersebut gitu ya. Karena konsumen kalau udah puas dan udah suka gitu ya, harganya bagaimanapun pasti mereka akan beli gitu, karena mereka udah merasakan kepuasan dalam diri mereka gitu ya, dengan kualitas yang baik, dengan harga yang sesuai juga. Tentu saja gitu ya, untuk memuaskan para konsumen itu, para produsen atau pengusaha itu ya harus memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Nah gitu ya. Nah, strategi ini adalah merupakan sebuah usaha gitu ya, usaha perusahaan untuk pengelolaan kualitas atau mutu yang dilaksanakan perusahaan untuk menciptakan produk yang memuaskan konsumen gitu ya, atau yang diinginkan konsumen gitu. Nah, strategi ini merupakan upaya perusahaan agar produk yang dihasilkan perusahaan itu diminati dan dibeli, dan pada akhirnya dapat meningkatkan posisi produk dalam persaingan gitu ya. Berikut ini ada 5 strategi perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk mereka ya. Yang pertama ada melalui kegiatan produk research and development atau R&D gitu ya. Nah, itu melalui pengembangan dan penelitian produk gitu ya. Nah, pengembangan produk pada dasarnya adalah upaya perusahaan untuk senantiasa menciptakan produk baru gitu, memperbaiki dan memodifikasi produk lama agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan selera pelanggan. Tentu saja gitu ya, dengan berkembangnya zaman gak mungkin dong kita bakal ngeluarin produk yang itu aja, dan konsumen pun pasti ingin bosan gitu ya, inginnya
yang bervariasi lagi. Oleh karena itu harus adanya R&D atau Research and Development. Nah itu juga harus melalui dengan research gitu ya. Research itu penelitian ke pangsa pasar atau ke konsumen gitu. Apa sih yang konsumen butuhkan di zaman sekarang gitu. Dan tentu saja kita harus membuat produk yang baru gitu ya, yang lebih diinginkan oleh para konsumen gitu. Dan juga produk lama itu bisa kita inovasikan menjadi produk yang lebih baru lagi, atau kita bisa menjadikan ini produk terbaru dari yang sebelumnya. Nah gitu, jadi kita tuh harus terus berinovasi gitu ya, berkreativitas agar kita tuh agar konsumen nggak pergi gitu dari kita, karena kita tuh harus meningkatkan kualitas produk dan juga tentu saja berinovasi, berkreativitas agar konsumen tuh nggak bosen gitu. Kita akan terus menimbulkan atau menciptakan produk-produk baru. Yang selanjutnya yang kedua ada melalui pengamatan proses atau status daur hidup ya, atau product life cycle. Nah karena produk itu nggak mungkin tiba-tiba langsung ada di pasaran kan. Nah harus melalui beberapa tahap. Nah sebelumnya itu ada tahap perancangan, produksi, lalu diterjunkan ke pasar. Nah, tentunya pada tahap ini itu di produksi itu akan adanya trial. Nah apabila trial ini telah lulus QC gitu ya, telah lulus uji kelayakan, baru boleh kita pasarkan gitu. Karena kita nggak akan sembarangan masarin produk yang belum tentu aman untuk konsumen, apakah itu dibutuhkan oleh konsumen, apa itu sesuai dengan keinginan konsumen gitu ya, dan yang paling penting apakah itu dapat memuaskan gitu ya, karena safety atau keamanan dari produk tersebut dan kelayakannya dan ketahanannya itu akan sangat mempengaruhi pada konsumen gitu ya. Kalau misalnya produknya itu nggak bertahan lama, konsumen juga pasti bakal nggak mau lagi dong beli produk itu, karena buat apa beli produknya kok cuman bentar gitu. Nah dan di sini juga setelah kita melalui trial atau perancangan produksi lalu terjun ke pasar, ini melalui namanya siklus daur hidup atau yang tadi ya product life cycle gitu ya. Nah itu mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kematangan, kejenuhan, lalu akhirnya merosot dan mati. Nah itu tuh kayak udah daurnya gitu ya, udah ngebulet gitu. Nah sebelum si akhir produk itu berada pada tahap merosot atau mati gitu ya, udah penurunan, organisasi bisnis harus bekerja optimal untuk mengembangkan produk agar dapat menggantikan posisi produk yang lama. Nah yang tadi kita terus berinovasi gitu ya, karena produk nggak akan tiba-tiba terkenal gitu, karena ada prosesnya yang tadi kita melalui pertumbuhan, kematangan, lalu kejenuhan. Nah nanti kan perkenalan nih, udah kenal sama produknya, udah bagus. Nah tapi kan dengan seiringnya zaman nggak mungkin itu doang kan, pasti akan terus berkembang, akan terus di-upgrade dengan yang baru lagi. Pas terjadi kemerosotan, jangan sampai kita tuh kalah gitu sama pesaing lainnya. Di saat produk kita udah bener-bener down, udah merosot, udah mati, kita nggak punya cadangannya gitu, kita nggak punya apa nih yang harus di replace gitu. Kita harus mempunyai produk yang siap untuk diperkenalkan kembali gitu. Jadi jangan sampai produk kita mati baru kita mengadakan produk yang baru gitu, jangan sampai. Tapi kita itu harus mengantisipasi gitu, sebelum produk kita mati kita harus sudah punya produk yang akan dikeluarkan kembali. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada pendekatan total quality management atau TQM. Nah ini tuh sebuah sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah dengan melibatkan seluruh anggota organisasi tentunya gitu ya. Nah TQM ini merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atau continuous improvement gitu ya, terus menerus gitu perbaikannya, lalu atas jasa produk ataupun tenaga kerjanya dan proses maupun environment atau lingkungannya gitu ya. Nah dalam TQM ini tentunya banyak tahapnya gitu ya. Nah dan salah satunya adalah membentuk tim yang akan meloloskan produk tersebut gitu ya. Bisa dibilang kayak QC-nya gitu ya, atau quality access-nya gitu. Dan juga kita itu bisa
lewat dengan ini ada proses produksi ya, bisa dengan para produsennya atau disebutnya operatornya misalnya gitu ya. Kita harus menyadarkan bahwa kualitas itu adalah nomor satu. Kualitas itu yang bakal kita jual ke konsumen gitu. Jangan sampai kalau misalnya produk kita itu dengan kualitas yang buruk sampai ke tangan konsumen, itu kan menyebabkan citra perusahaan juga akan terganggu gitu. Karena produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan mencerminkan perusahaan tersebut gitu. Oleh karena itu banyak perusahaan yang benar-benar gencar atau benar-benar emang tujuan mereka itu adalah quality is number one gitu, sampai mereka itu membuka atau membuat banyak sekali tahap-tahap quality control gitu ya, sampai akhirnya bakal di ACC gitu ya, nggak di reject sampai itu bakal ke konsumen gitu ya, tentu dengan estimasi pengiriman yang nggak telat gitu. Karena percuma kalau misalnya kualitasnya bagus tapi pengirimannya telat dan itu pun tidak memuaskan konsumen gitu ya. Tapi kita harus menjalankan semuanya gitu ya dengan kualitas yang baik, pengiriman yang tepat pada waktunya, dan itu tidak akan mengecewakan konsumen. Karena apa? Kita itu membutuhkan konsumen yang loyal gitu terhadap produk kita, yang akan nantinya terus-menerus akan menjadi konsumen tetap kita gitu ya. Dan tentunya kita tidak boleh bersenang hati ataupun merasa berpuas hati dengan apa yang telah kita kerjakan. Meskipun produk kita telah diterima oleh konsumen dengan sangat baik, tapi kita tetap terus menjaga kualitas itu gitu ya, dengan cara quality improvement atau ya jadi perbaikan berkelanjutan gitu. Terus kita cari, terus kita gali apa yang salah misalnya dalam produk kita, dalam kualitas kita. Kita akan terus mencari sampai akhirnya benar-benar produk itu final yang diterima dengan konsumen dengan sangat baik gitu ya. Jadi jangan berpuas hati gitu, kita tuh harus tetap mencari kekurangan dan terus memperbaiki agar konsumen kita senang, konsumen kita merasa terpenuhi keinginannya. Nah itu baru kita mendapatkan targetnya gitu, karena quality is number one sampai ke konsumennya dengan sangat puas, itu adalah sebagai finalnya kita gitu. Kalau misalnya konsumen puas, nah baru kita senang gitu. Oke, yang selanjutnya yang keempat, melalui atribut produk. Apa sih atribut produk? Nah, atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen gitu. Itu menurut Gito Sudarmo pada bukunya di tahun 2002. Dan apabila suatu produk memiliki atribut atau sifat-sifat yang sesuai dengan keinginan konsumen, maka produk tersebut dianggap cocok oleh konsumen tersebut gitu ya, dan produk demikian dianggap produk yang berhasil gitu. Nah, atribut produk ini itu dapat melalui dua sifat gitu ya. Ada yang berwujud sifatnya itu teknis dan juga non teknis. Nah, kalau teknis itu bisa disebut melalui fitur produk, desainnya, jadi di produk itu sendiri gitu ya, ukurannya, kemasannya, ya, packagingnya gitu, merek dan label. Nah, untuk yang non teknis ini, misalnya yang sudah terkenal gitu ya dari si pengusaha tersebut gitu, atau bisa disebut dengan image-nya gitu ya, brandnya gitu ya. Kalau misalnya kita udah lihat logonya, trademarknya, kita kayak wah ini dia produk emang udah terkenal nih. Misalnya ya, produk sneakers Nike misalnya, kita kan kayak udah terkenal, wah Nike itu kan terkenal dengan centangnya gitu ya, dengan swoosh-nya atau checklistnya itu. Nah, tapi kita udah lihat checklist, oh itu mah Nike. Nah, jadi udah gimana? Udah melekat gitu brandnya itu pada konsumen gitu ya, si trademarknya itu. Jadi apabila nih ya, tapi emang kan semua itu nggak akan ada yang sempurna gitu, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita kan harus berusaha untuk meminimalisir adanya kesalahan kan. Makanya dalam proses produksi itu panjang banget, dan setiap produksi itu pasti ada yang namanya QC atau QA. Jadi setiap departemen itu harus melalui
checking by checking sampai akhirnya sampai ke konsumen. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita udah punya brand nih, udah punya logo, itu tuh kemungkinan sangat besar sekali tanggung jawabnya gitu ya, karena kita udah memiliki nama gitu. Kalau misalnya produk yang sampai kepada konsumen itu tidak sesuai dengan keinginannya, atau misalnya kualitasnya buruk, atau ya bisa disebut B grade gitu ya, yang enggak A grade gitu, konsumen itu bakal kecewa gitu. Nah, tentunya nanti dia akan mengajukan klaim. Nah, klaim inilah yang akan menyebabkan penurunan order pada perusahaan. Nah, tentunya apa? Ujung-ujungnya akan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas itu number 1, kualitas number 1 itu benar-benar harus dijunjung tinggi, dan itu akan harus menjadi visi dan misi atau tujuan dari perusahaan tersebut gitu ya. Kalau misalnya perusahaan udah menjunjung tinggi kualitas, dan si orang-orangnya atau orang manajemennya dan orang-orang dalam organisasi tersebut udah menanamkan bahwa kualitas itu nomor 1, maka mereka akan menjaga setiap proses, baik prosesnya itu dengan sangat baik gitu, melakukan namanya tahap tidak akan meneruskan apabila barang itu tidak layak, tidak akan membuat barang cacat. Nah, apabila mereka sudah sadar dan diri mereka sendiri, maka akan timbullah produk yang baik, produk yang lulus A grade yang sampai ke konsumen gitu. Jadi harus dari kesadaran diri sendiri sih, dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang sangat mementingkan kayak membuat meeting gabung, atau misalnya disebut apa ya, review gitu, review top 3 isu misalnya produk tersebut gitu ya, ataupun jadi secara transparan gitu, apakah order dari perusahaan tersebut bertambah atau berkurang, karena itu akan menjadi motivasi setiap karyawannya atau SDM-nya di sana untuk terus bekerja dengan sangat baik gitu, dan menjunjung tinggi kualitas gitu. Karena apabila kualitasnya buruk sampai konsumen pun buruk, itu akan mempengaruhi order perusahaan. Nah, tentunya akan berpengaruh pada apabila order perusahaan nggak ada, buat apa gitu ya kita memperkerjakan karyawan gitu. Jadi ya itu akan berkesinambungan kualitas, konsumen, dan ujungnya bakal ke kita lagi gitu sebagai karyawan, order perusahaan gitu, profit dari perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada melalui strategi produk diferensiasi gitu ya, atau perbedaan produk gitu ya, diferensiasi, different gitu from the others gitu ya. Nah, dalam strategi diferensiasi ini perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industrinya gitu ya. Karena secara umum kalau misalnya kita unik gitu ya, berbeda dari yang lain, kan otomatis tujuannya cuma satu gitu ya. Itu unik, itu lucu gitu ya. Nah, perusahaan menyeleksi satu atau lebih atribut yang dipandang penting oleh konsumen gitu ya, atau oleh banyak pembeli atau oleh industri gitu ya, secara unik menempatkan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Nah, perusahaan dihargai dengan harga premium atau premium price gitu ya, karena keunikannya. Oleh karena itu, produk tuh jangan itu aja, tapi kita harus terus berinovasi, berkreativitas gitu ya, biar produk kita tuh bakal beda dari yang lain gitu. Dan banyak gak sih kita dengar gitu ya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu suka berkolaborasi. Nah gitu, itu tuh salah satunya karena biasanya produk kolaborasi itu cuma limited edition gitu, nggak banyak-banyak. Nah, itu yang bakal membuat para konsumen tuh kayak cepet-cepet beli gitu. Harga segimanapun pasti bakal mereka beli apabila produk itu emang mereka suka gitu ya. Oleh karena itu penting banget sih namanya brand itu. Brand kalau misalnya udah tumbuh dalam diri konsumen, brand itu tuh dan kepuasannya gitu ya. Kayak suka ini nggak sih kalau misalnya kita beli produknya ya, terus wah awet nih, pengen beli lagi. Nah, itu bakal jadi repeat order. Nah, itu yang bakal kita cari, itu adalah konsumen yang bakal repeat order dan terusan dan royal sama perusahaan atau produk kita. Nah, itu. Dan itu tuh didapat karena apa? Dari kualitas produk yang kita hasilkan gitu. Karena nggak mungkin dong konsumen beli mahal-mahal tapi produknya jelek, pasti mereka nggak mau lagi gitu. Jadi ada produk yang bagus, ada uang yang bagus juga gitu. Ada uang yang bagus, harus ada produk yang bagus juga. Nah, karena apa? Gak mungkin dong
kita sebuah perusahaan terus menerus membuat produk tapi nggak ada yang beli gitu, buat apa gitu, buang-buang uang aja istilahnya gitu, karena kalau produk kita nggak layak gitu. Karena banyak juga nih produk-produk baru yang kita bahas tadi ya di siklus hidup apa sih produk itu ya. Banyak banget kan dari proses perkenalan tuh sampai akhirnya dia mati. Nah, banyak banget produk juga yang dalam proses perkenalan dia tuh udah nggak laku gitu. Entah itu bisa dilihat kita dari apanya nih nggak laku tuh, apakah dari teknik promosinya kah, marketingnya kah, ataukah bisa salah satunya dari emang kondisi produknya emang nggak layak gitu. Lagian emang kita juga harus lihat pangsa pasarnya gitu, market share kita tuh udah pas belum sama produk kita. Nah, itu makanya pentingnya dan berkesinambungan banget nih manajemen mutu, manajemen pemasaran dan segala itu kita berkesinambungan banget untuk mencapai profit perusahaan yang tinggi gitu. Jadi kita tuh kerja nggak sendiri gitu, tapi bareng-bareng gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai presentasi dari saya mengenai strategi peningkatan kualitas produk gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share videonya biar kita lebih tahu nih ya gimana sih, strategi apa sih yang bakal kita gunakan untuk meningkatkan kualitas produk kita. Sip. Ingat, quality is number one. Thank you. Saya Nisa Kamelia Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.